Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Dewi, NIM E 2019-1119 dari kelas 3. Nah, di sini saya akan mereview 5 materi untuk memenuhi tugas UAS Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MI. Yang pertama yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun. Konsep pendapatan nasional itu ada 6, yaitu produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga produk nasional bruto atau NNP, yang keempat pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseorangan PI, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Dan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam yaitu ada 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui perdugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Materi yang kedua yaitu tentang uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima dari masyarakat umum sebagai alat tukar kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam itu ada 3, sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada 2, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter itu 1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga maupun ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya itu tentang peran dan fungsi Bank Sentral. Bank Sentral merupakan sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam satu negara. Adapun tujuan Bank Sentral itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari Bank Sentral. Nah, yang terakhir yaitu tentang tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan otoritas jasa keuangan diantaranya yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi utama otoritas jasa keuangan, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas utama OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.